Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Eko Agustiswanto, Kepala SMK Teknik PAL Surabaya. Dalam hal ini adalah sebagai peserta pendidikan guru penggerak rekognisi pembelajaran lampau untuk Kepala SMK Pusat Keunggulan tahun pelaksanaan 2024. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan prakarsa perubahan yang dilaksanakan di SMK Teknik PAL Surabaya, baik itu dengan menggunakan format atap dan tahapan-tahapan baja yang telah kami laksanakan. Yang pertama adalah terkait dengan format atap. Atap sendiri merupakan akronim dari yang pertama itu adalah awal, tantangan, aksi, dan pelajaran. Dalam kondisi awal, bahwasanya SMK Teknik PAL Surabaya merupakan sekolah yang memiliki kerjasama industri, budaya industri yang sangat kuat, di mana SMK Teknik PAL Surabaya adalah salah satu sekolah yang berada di dalam industri galangan kapal terbesar, yaitu PT PAL Indonesia. Karena SMK Teknik PAL sendiri didirikan oleh PT PAL Indonesia dengan Yayasan Pujiklad PAL Indonesia sebagai lembaga yang menaunginya. Dan kerjasama dengan industri-industri lain, SMK Teknik PAL Surabaya juga sangat kuat, baik itu untuk sektor kelas industri maupun perekrutan lulusan. Dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikutnya adalah yang T di sini adalah tantangan, di mana kami memiliki masalah yaitu terkait dengan kemampuan public speaking yang ada pada peserta didik. Jadi di sini tidak semua atau masih ada banyak peserta didik yang memiliki public speaking yang rendah, sehingga mereka ketika memaparkan konsep yang dipahami maupun proyek yang telah dilaksanakan itu masih mengalami kesulitan. Dan ini imbasnya adalah atau muaranya adalah terkait dengan kendala yang dihadapi oleh peserta didik ketika lulus. Dalam hal ini adalah salah satunya adalah ketika tahap wawancara, ketika melaksanakan rekrutmen di perusahaan-perusahaan. Baik itu di perusahaan secara langsung maupun perusahaan yang datang ke sekolah kami. Setiap tahun ada yang kami laksanakan adalah pekan rekrutmen dan ada job fair. Nah, ini ada kendala tertentu. Ada kendala-kendala dalam hal yaitu wawancara. Kami sinyalir ini adalah karena faktor kemampuan public speaking lulusan kami yang masih harus kita tingkatkan. Tentu tantangan yang kami hadapi adalah bagaimana kami harus bisa mengupgrade kemampuan public speaking peserta didik SMK Teknik PAL Surabaya sehingga mereka dapat menjelaskan konsep yang sudah mereka pahami dan proyek-proyek yang sudah mereka kerjakan kepada baik itu sesama temannya, baik itu kepada orang lain, atau nanti ketika sudah lulus, yaitu mereka akan menjelaskan kepada pihak perusahaan mereka memiliki kemampuan public speaking yang baik. Berikutnya adalah aksi. Dalam menghadapi tantangan yang kami alami, kami melibatkan multi unsur SMK Teknik PAL Surabaya, mulai dari GTK, peserta didik, orang tua, pihak industri, yaitu untuk bersama-sama bagaimana upaya kita dalam hal yaitu meningkatkan kemampuan public speaking peserta didik sehingga mereka mampu menjelaskan konsep, mereka mampu menjelaskan proyek yang sudah mereka kerjakan, sehingga nanti ketika lulus peserta didik juga tidak kesulitan ketika melaksanakan wawancara-wawancara kepada perusahaan yang akan merekrut mereka. Pelajaran yang dapat kami ambil dari hal-hal dalam rangka yaitu kami menghadapi tantangan yang terjadi di SMK Teknik PAL Surabaya, yaitu para peserta didik secara mandiri dapat menentukan solusi dari masalah-masalah dengan strategi-strategi yang mereka tentukan sendiri. Dan mereka secara mandiri juga dapat menyampaikan gagasan, menyampaikan konsep, menyampaikan proyek-proyek yang sudah mereka pahami maupun mereka kerjakan, baik itu kepada sesama teman, kepada guru, maupun kelak nanti juga kepada perusahaan-perusahaan yang setelah lulus akan merekrut mereka. Tentunya dalam hal ini
melalui fase-fase wawancara maupun ketika nanti setelah bekerja dalam rangka untuk peningkatan karir, maka mereka dapat menyampaikan kepada atasannya, dapat menyampaikan kepada perusahaannya dengan baik. Setelah kami melaksanakan analisa dengan format atap, maka di sini kami dapat menentukan kalimat prakasa perubahan yang akan kami implementasikan di SMK Teknik Kepala Surabaya, yaitu meningkatkan kemampuan public speaking untuk menguatkan kemandirian peserta didik SMK Teknik Surabaya. Dalam melaksanakan atau mengimplementasikan prakasa perubahan yang ada di SMK Teknik Surabaya, kami melalui dengan tahapan-tahapan Bagja. Bagja di sini adalah akronim dari B-nya, itu adalah buat pertanyaan utama. Berikutnya adalah A, yaitu adalah ambil pelajaran. Berikutnya adalah G, adalah gali mimpi. Kemudian J, yaitu jabarkan rencana. Dan yang terakhir A adalah atur eksekusi. Pada tahapan baca yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama, saya melibatkan multi unsur SMK Teknik Surabaya. Dalam hal ini dari pihak industri, guru dan tenaga pendidikan, kemudian dari wali peserta didik, dan juga dari Yayasan Budi Kapal Indonesia. Banyak hal informasi yang saya dapatkan terkait dengan public speaking, yang mana public speaking ini memiliki peran yang sangat luar biasa, baik itu untuk peserta didik yang aktif masih sekolah maupun juga lulusan yang kelak nanti akan berkarir di industri. Dalam diskusi ini cukup sangat dinamis, sehingga dari pihak industri dalam hal ini adalah PT PAL juga memberikan dukungan yang luar biasa. Bahkan kelak nanti akan ada sebuah program di PT PAL, dalam hal ini juga ada kaitannya dengan public speaking, dan ini adalah melibatkan juga untuk peserta didik di SMK Teknik Surabaya. Selain melaksanakan diskusi dengan multi unsur, saya juga berdiskusi dengan pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Sidoarjo, yaitu dalam hal ini adalah Ibu Emi Ismiati yang merupakan pengawas sekolah di sekolah kami. Beliau menyampaikan terkait dengan beberapa hal mengenai pentingnya public speaking, yang mana public speaking adalah soft skill yang memang sangat dibutuhkan kelak nanti dalam peserta didik setelah lulus itu untuk bisa menunjang kesuksesannya. Public speaking di sini menurut beliau juga sangat ditunjang dengan kemampuan literasi, ya, pemahaman konsep, kemudian juga bagaimana terkait dengan body language, gestur tubuh ketika berbicara, baik itu yang formal maupun non formal, sehingga dalam hal ini bisa menarik ya perhatian atau memberikan kesan yang baik kepada lawan bicara. Selain diskusi dengan multi unsur, dengan ibu pengawas sekolah, saya juga melaksanakan atau melakukan pencarian referensi dalam rangka yaitu untuk memperkuat pemahaman saya terkait dengan public speaking. Referensi yang saya cari ya dan saya lakukan di sini adalah yaitu dengan melakukan peminjaman buku di perpustakaan SMK Teknik Surabaya maupun juga mencari referensi melalui media internet, ya, sehingga hal ini bisa meningkatkan pemahaman saya terkait dengan public speaking. Tahapan baca berikutnya adalah terkait dengan ambil pelajaran. Pada tahapan ambil pelajaran ini, saya melakukan diskusi dengan salah satu tim yang luar biasa yang ada di SMK Teknik Surabaya, yaitu Duta SMK Teknik Surabaya, yang terdiri dari salah satu guru yang merupakan beliau adalah pembina dari tim Duta SMK Teknik Surabaya ini, dan juga dari peserta didik yang merupakan anggota daripada tim Duta, meskipun tidak semuanya waktu diskusi kami libatkan. Mengapa tim Duta SMK Teknik Surabaya? Karena tim Duta ini saya rasa sudah memiliki kemampuan terkait dengan public speaking yang bagus. Terbukti beberapa kali kami mendapatkan tamu dari pihak eksternal. Tim Duta inilah yang sebagai penyambut, sebagai tour guide para tamu ketika melakukan kunjungan-kunjungan, baik itu di dalam bengkel, dalam lab, dan tempat-tempat yang lain. Dan para duta ini juga sudah memiliki jam terbang dalam rangka yaitu untuk pembawa acara atau MC di event-event tertentu di SMK Teknik Surabaya. Dan juga tim duta ini adalah sebagai salah satu tim promosi SMK Teknik Surabaya ketika melaksanakan promosi-promosi atau memperkenalkan sekolah di SMP-SMP. Nah, pada pertemuan dengan tim duta ini ada beberapa hal yang kami gali, yaitu terkait dengan siapa saja Bapak Ibu guru yang bisa berperan dalam upaya yaitu meningkatkan public speaking di SMK Teknik Surabaya ini. Kemudian referensi apa saja yang dapat kita ambil atau kita cari dalam rangka untuk upaya meningkatkan
public speaking, kemudian juga terkait dengan media apa saja yang sekiranya bisa digunakan dalam rangka yaitu untuk mengaktualisasi kemampuan public speaking peserta didik. Nah, beberapa hal kami dapatkan yaitu terkait dengan diskusi ini, yang mana menurut hasil diskusi ternyata semua Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu GTK itu juga memiliki potensi untuk bisa berperan atau berkontribusi dalam upaya meningkatkan public speaking di SMK Teknik Surabaya ini. Kemudian referensi-referensi juga cukup banyak yang bisa kami dapatkan, termasuk juga media apa saja yang bisa digunakan dalam rangka yaitu untuk mengaktualisasi kemampuan public speaking. Diantaranya adalah media sosial yang sudah sangat marak digunakan oleh peserta didik. Bagja berikutnya adalah terkait dengan gali mimpi. Nah, dalam tahap ini saya kembali melaksanakan diskusi dengan tim Duta SMK Teknik Surabaya, namun ditambah dengan yaitu tim jurnalis SMK Teknik Surabaya. Kedua tim ini juga didampingi oleh para pembinanya. Mengapa kedua tim ini? Kalau yang Duta tadi sudah saya sampaikan lah, ini juga ada tim jurnalis, yang mana tim ini juga memiliki konsen dan terkait dengan komitmen yang tinggi, konsistensi yang baik terkait dengan bagaimana selain mereka itu bisa mencari sebuah berita, mencari sebuah hal-hal yang mereka dapatkan ketika meliput, tapi juga menyampaikan, ya, baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk pembaca berita atau semacam news anchor yang ada di SMK Teknik Surabaya. Sangat menarik ketika kami melaksanakan diskusi dengan tim Duta SMK Teknik Surabaya maupun tim jurnalis ini. Nah, karena mereka sudah memiliki pengalaman dan memiliki kemampuan terkait dengan public speaking, di sini saya ajak mereka untuk membayangkan bagaimana kira-kira kondisi yang ada ketika para peserta didik di SMK Teknik Surabaya itu memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Nah, mereka ternyata bisa menyampaikan bahwasanya dengan kemampuan public speaking, anak-anak itu memiliki kemandirian yang baik. Di antaranya adalah ketika mereka melaksanakan presentasi di kelas itu tidak hanya anak-anak itu saja. Ketika ada sebuah pembahasan di organisasi, tidak hanya itu-itu saja. Yang diharapkan semula anak-anak yang pasif ketika dalam sebuah forum itu bisa aktif menyampaikan gagasan, bisa aktif menyampaikan pendapat. Nah, ini disampaikan oleh peserta didik yang sudah mengalami ketika mereka melaksanakan atau sebuah forum di sebuah organisasi, dan juga mereka sudah memiliki public speaking yang baik. Selain hal tersebut, pada fase ini saya juga kembali mencari literatur terkait dengan kira-kira gambaran seperti apa yang kelak akan terjadi ketika para peserta didik itu memiliki kemampuan public speaking yang baik. Tahapan berikutnya adalah jabarkan rencana. Dalam hal ini saya melakukan diskusi dengan manajemen SMK Teknik Surabaya beserta dengan kepala konsentrasi keahlian yang ada di SMK Teknik Surabaya, yang terdiri dari 5 konsentrasi keahlian. Pada forum ini semuanya hadir. Nah, sangat menarik juga ketika kami melaksanakan diskusi terkait dengan jabarkan rencana bersama manajemen SMK Teknik Surabaya dan juga dengan kepala konsentrasi keahlian SMK Teknik Surabaya ini. Pendapat-pendapat terlontarkan kepada saya dalam forum ini, diantaranya adalah apa saja kira-kira yang bisa menjadi skala prioritas dalam rangka yaitu untuk meningkatkan kemampuan public speaking peserta didik ini. Terus kemudian juga dari masing-masing bidang, kemudian mulai dari kesiswaan, kemudian dari humas itu juga menyampaikan pendapatnya. Nah, dalam hal ini Kak saya dapat menarik sebuah kesimpulan atau dapat menarik sebuah langkah-langkah yang hasil dari usulan para hadirin yang ada di forum ini, yaitu terkait dengan ternyata memanfaatkan momen ketika sedang pembelajaran itu juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan public speaking peserta didik. Bagaimana peserta didik diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian juga terkait dengan kesiswaan. Kesiswaan ini memberikan treatment atau memberikan penanganan kepada peserta didik, misalkan ada yang bermasalah keterlambatan sekolah dan sebagainya, itu adalah dalam bentuk yaitu harus menjelaskan alasan-alasan mereka secara logis, menjelaskan alasan-alasan mereka secara runtut dengan baik, sehingga hal-hal ini diharapkan bisa melatih kemampuan public speaking peserta didik. Juga dalam hal ini kami memiliki wakil kepala sekolah bidang BKPK, yaitu pembinaan karakter dan pembentukan pembimbingan konseling dan pembentukan karakter, memiliki sebuah konsep seperti halnya bidang yang
dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab dari tim BKPK ini, yaitu Duta SMK. Nah, ternyata Duta SMK itu dibentuk karena adanya pembiasaan-pembiasaan kepada peserta didik yang menjadi anggotanya selama bertugas, yaitu baik itu sebagai tim promosi, sebagai MC, dan lain sebagainya. Sehingga kami sudah mulai menyusun kira-kira apa saja yang akan kami laksanakan selama pelaksanaan prakarsa perubahan yang ada di SMK Teknik PAL Surabaya. Tahapan terakhir dari Bagja yaitu atur eksekusi. Nah, dalam atur eksekusi ini saya berdiskusi dengan dua wakil kepala sekolah kami, yaitu Bapak Soleman selaku WKBKPK dan Bapak Danang Kurniawan selaku Waka Kesiswaan SMK Teknik PAL Surabaya. Dalam diskusi ini kami membahas, kami mendaftar kira-kira siapa saja Bapak Ibu guru nanti yang akan terlibat dalam pelaksanaan prakarsa perubahan yang ada di SMK Teknik PAL Surabaya ini. Kemudian mengatur timeline ya pelaksanaan terkait dengan upaya peningkatan public speaking peserta didik. Terus kemudian juga kami membuat instrumen-instrumen penilaian ya. Kemudian kami juga bagaimana caranya agar program ini bisa tersampaikan kepada seluruh keluarga besar SMK Teknik PAL Surabaya. Demikian tadi terkait dengan pemaparan saya mengenai prakarsa perubahan di SMK Teknik PAL Surabaya, mulai dari format atap sampai tahapan-tahapan Bagja. Berikutnya terkait dengan implementasi selanjutnya, saya akan mensosialisasikan kembali kepada seluruh keluarga besar atau multi unsur di SMK Teknik PAL Surabaya. Dan kami juga akan mengkaji ulang terkait dengan instrumen-instrumen perencanaan-perencanaan, timeline dan sebagainya dengan seluruh manajemen maupun juga dengan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan prakarsa perubahan ini. Tentu Jerbasuki Mawabeo, jika dirasa nanti dalam pelaksanaan program ini membutuhkan biaya, maka hal ini juga harus kami programkan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik. Besar harapan kami setelah pelaksanaan program ini adalah bisa meningkatkan kemampuan public speaking peserta didik sehingga kualitas atau nilai dari kemandirian peserta didik SMK Teknik PAL Surabaya dapat meningkat, sehingga nanti muaranya peserta didik atau lulusan SMK Teknik PAL Surabaya yang melakukan rekrutmen dengan tahap wawancara itu bisa diterima dengan baik di perusahaan. Kemudian terkait dengan yang sudah bekerja dengan memiliki kemampuan public speaking yang baik, bisa meningkatkan karirnya. Nah, bagi lulusan-lulusan yang dalam hal ini adalah berwirausaha, tentu dengan memiliki public speaking yang baik dapat memasarkan terkait dengan produk maupun jasanya kepada customer mereka masing-masing. Dan hal ini adalah kami harapkan kesuksesan daripada program ini muaranya adalah untuk kesuksesan lulusan SMK Teknik PAL Surabaya. Demikian, ada kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya, yang telah membantu kami dalam rangka yaitu pelaksanaan program ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.